Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Tante Chen di ibadah GC GKI Blessing Family. Nah, pagi hari ini Tante Chen ditemani oleh Kak Billy, Kakak Billy. Adik-adik sudah kenal ya? Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama Kakak Billy. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Halo, nama saya Billy dan Halo, nama saya Riza. kami akan menyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri putar-putar. Halo adik-adik, salam. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Harus semangat adik-adik ya. Harus lebih luar biasa, enteos di dalam Tuhan. Artinya apa adik-adik? Terus semangat dalam Tuhan ya. Sebelumnya adik-adik ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu adik-adik ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri, berdoa, tangannya dilipat dan mata hatimu arahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan segala berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kuduskan dan melayakkan hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan benih firman-Mu Tuhan, sehingga kami percaya firman-Mu, firman yang hidup, firman yang mengubahkan anak-anak Universitas Blessing Family Tuhan jadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Katakan bersama dengan kakak, amin. Ya, luar biasa adik-adik ya. Bagaimana kita ketahui ya, di tahun 2021 Desember bulan ini juga banyak musibah yang terjadi, khususnya di Banjarmasin ya, di mana banjir pun mengalir luar biasa ya, sangat deras. Yang biasa ya pakai celana panjang, sekarang sudah mulai jadi celana pendek, makin ada penyusutan ya adik-adik ya. Nah, begitu juga untungnya ya Kakak Robi hari ini nggak ibadah, nggak menggunakan celana pendek ya, tapi masih celana panjang ya, masih bisa bersukacita, masih bisa menyampaikan firman Tuhan dengan celana luar biasa, dengan celana panjang ya. Luar biasa adik-adik ya, gimana tahun-tahun yang luar biasa ini Tuhan rindu supaya kita lebih dekat pada Tuhan, terus berdoa untuk kotamu, bangsamu,
bahkan negeri Indonesia dipulihkan kembali. Nah, makanya itu adik-adik ya, pada hari ini Kakak Robi mau berfirman tentang bagaimana kita adanya pemulihan tentang Pondok Daud ya. Kita harus pahami dulu Pondok Daud. Apa itu adik-adik? Dikatakan juga Pondok Daud atau Kemah Daud atau Kemah Pujian ya, dan penyembahan yang didirikan di Bukit Sion. Dan di kemah itu ada tabut Allah, di mana tabut Allah didirikan, di situ lambang Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel ya. Dalam Mazmur 132 ayat 1 sampai 6, di situ ada dibaca sendiri di rumah ya, bagaimana sejarah mulanya bagaimana Pondok Daud dibangun ya. Di situ satu sosok pribadi yang bernama Daud ya, dia punya kerinduan yang luar biasa dari dasar hati Daud sendiri akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sejak dia di padang Yaar masih menggembalakan domba ya, di situ Daud rindu adanya tabut Allah hadir di kota Yerusalem ya. Di sini kita akan berjalan lagi bagaimana firman Tuhan ya tentang pemulihan Pondok Daud. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 15 sampai 17. Ya, sudah siap Adik? Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 15. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Lanjut, supaya semua orang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Ya, di sini Kisah Para Rasul 15 ayat 17 menegaskan pemulihan Pondok Daud harus terjadi. Kenapa adik-adik? Karena ya adik-adik tahu ya, dengan kesibukan adik-adik sendiri di dunia ini, akhirnya apa? Melupakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mulai bergeser kemana adik-adik? Ke game-game online ya, ke video callan dengan teman-temannya, sibuk sendiri ya. Bahkan suka nonton TikTokan ya. Wah, itu suka nonton TikTok ya. Nonton film di YouTube ya, Netflix kan ya, nonton bioskop ya, atau bahkan adik-adik lebih mengutamakan hal yang berbau dunia ya. Ingat adik-adik, pahami dan sadari kalau kau mau mengalami sesuatu yang dasar dalam Tuhan, pulihkan dulu hubunganmu dengan Tuhan. Melalui apa? Lebih mengutamakan Tuhan, suka memuji dan suka menyembah Tuhan ya. Di sini pemulihan Pondok Daud apa artinya? Yaitu ya adik-adik ya, pemulihan hati yang memuji, menyembah, dan suka hati yang ingin membangun keintiman dengan Tuhan ya. Itu sebabnya ya adik-adik ya, Pondok Daud harus dibangun, harus dipulihkan kembali. Bagaimana hidup rohanimu dengan Tuhan harus dipulihkan kembali melalui doa dan pujian penyembahan kepada Allah. Maka apa yang jadi adik-adik? Kalau kau suka memuji dan menyembah Tuhan, karakter dan tabiat daripada Allah itu akan nyata dalam kehidupan kita ya. Sifat-sifat Allah akan turun dalam kehidupan kita. Engkau akan mencerminkan karakter Allah, dan kita akan menjadi bait Allah yang kudus, sehingga Tuhan bersemayam dalam hidup kita. Sehingga apa? Pada waktu Tuhan bersemayam terjadi interaksi, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, dan benar-benar akan terjadi suatu hal yang indah dalam kehidupan kita ya. Yang sudah malas ya, mulai kendor rohanimu, bangkitkan kembali dalam Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kedua kalinya ya. Bagian kita sekarang ini ada ya, pulihkan hubunganmu dengan Tuhan melalui Pondok Daud, sehingga pada waktu kita menerima karakter Allah, maka apa? Rahmat Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu turun atas hidupmu. Amin, katakan adik-adik, amin. Amin ya. Jadi ingat adik-adik, lawan kita berbicara tidak hanya roh-roh yang di udara saja, tetapi juga apa? Pandemi ya. Pada tahun ini juga pandemi yang luar biasa ya. Ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, maka perlindungan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu, berkat Tuhan nyata. Hasilnya apa? Virus di depanmu dan roh Allah menjauhkanmu apa? Dari virus harian tersebut. Apapun yang terjadi ya, Tuhan jauhkan, Tuhan lindungi engkau. Nah, jadi di dalam membangun Pondok Daud harus ada namanya
hati, kerelaan hati untuk kau mempersembahkan korban untuk bisa menyukakan hati Tuhan, bisa melalui hatimu, pikiranmu, waktumu, semangatmu, gairahmu dalam Tuhan ya. Engkau harus suka menyembah, memuji Tuhan dan bergairah seperti Daud yang suka memuji Tuhan, bahkan dia menari-nari untuk Tuhan. Nah, itu akan menjadi dupa yang berbau harum dan hadirat Tuhan akan hadir dalam kehidupanmu. Itu sebabnya perlunya pemulihan Pondok Daud dalam kehidupan kita semua. Demikian firman Tuhan adik-adik ya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Bagaimana kita harus memulihkan Pondok Daud dalam kehidupan kita Tuhan. Lebih inti dalam Engkau Tuhan. Kami percaya itu terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam angkat tangan kita dan mata hati kita tertuju pada Tuhan Yesus. Tuhan sudah berkat, kami terima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan menjadi Engkau. Tuhan mengenai Engkau dalam wajahnya memberi Kau kasih karunia. Tuhan memberi Kau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau pada saat ibadah online dan diberkatilah Engkau pada saat meninggalkan ibadah online. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor, dan dibuat naik dan tidak akan pernah turun. Usaha pekerjaanmu, pendidikanmu diberkati Tuhan. Bawalah dan nikmatilah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan Tuhan yang dalam Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang sampai selama-lamanya hingga mana Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari Anda dia sudah terima berkatnya, katakan bersama kakak, amin. Terus berkati.